Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ayyamu Ramadan ala ghairihi minal azman wa unzila fihi al-Qur'an hudam minal bayyinati wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ja'ahu rajulun faqala, telah datang seseorang kepada Abi Sa'id Al-Khudri lalu berkata, ausani, berilah saya wasiat. Faqala laqad sa'alta ma sa'alni, laqad sa'altani ma sa'alani anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablu. Engkau telah bertanya kepadaku dengan pertanyaan yang telah aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kamu. Usika bittaqwallah fa innahu ra'sa kulli syai'. Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah adalah inti segala sesuatu. Wa alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul Islam. Dan hendaknya kamu berjihad karena jihad itu adalah kerahiban dalam Islam. Wa alaika bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhuka fis sama wa dzikruka fil ardi. Dan hendaknya kamu senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran, karena itu adalah rohmu di langit dan zikirmu di bumi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi wasiat 3 hal kepada Abu Sa'id Al-Khudri, yang 3 wasiat ini juga ditanyakan oleh seseorang kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi apa yang telah diperoleh dari Abi Sa'id Al-Khudri kemudian ditransfer kembali kepada orang yang bertanya kepada dia. Wasiat yang pertama adalah alaika bittaqwallah fa innahu ra'su kulli syai'. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah adalah inti segala sesuatu. Yang kedua, hendaknya kalian berjihad karena jihad adalah kerahiban dalam Islam. Dan yang ketiga, hendaknya kamu zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena itu rohmu di langit dan zikirmu di bumi. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas yang ketiga, yaitu alaika bidzikrillahi wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhuka fis sama wa dzikruka fil ardi. Hendaknya kamu senantiasa berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena zikir dan membaca Al-Quran itu adalah rohmu di langit dan zikirmu di bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu zikrullah? Zikrullah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah bisa dengan 3 hal. Yang pertama, zikir dengan lisan. Yang kedua, zikir dengan hati. Dan yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Zikir dengan lisan yaitu kita dengan mengucapkan tasbih subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar, istighfar, menjawab salam dan seterusnya, yang merupakan zikir-zikir yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari zikir lisan sekian banyak itu, yang paling banyak adalah, yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Zikir lisan paling bagus adalah membaca Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai dengan zikir, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikir, maksudnya Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Quran itu.
Yang kedua, zikir dengan hati. Bagaimana zikir dengan hati? Zikir dengan hati adalah diantaranya dengan khusyuk, dengan takwa, dengan ikhlas, dengan tawakal, yakin, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Dan yang ketiga adalah zikir dengan anggota badan. Bagaimana zikir dengan anggota badan? Yaitu menggunakan anggota badan yang kita miliki untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti gerakan-gerakan sholat. Kita rukuk, kita sujud, kita berdiri, kita duduk di antara dua sujud, kita salam, dan yang lainnya dari gerakan sholat itu merupakan zikir anggota badan. Oleh karena itu maka ibadah yang paling agung, yang paling besar itu adalah sholat. Kenapa? Karena dalam sholat terkumpul 3 zikir ini. Ada zikir lisannya, yaitu dengan ucapan-ucapan yang kita baca dalam sholat. Ada zikir hatinya, yaitu dengan khusyuk, dan juga ada zikir ada gerakan-gerakan anggota badan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu fungsi sholat adalah dalam rangka kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan kata zikir tapi bermaksud dengan sholat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan yang lainnya, disebutkan bahwasanya inna khiyara ibadillahi alladzina yura'una syamsa wal qamara wan nujuma wal adillah li dzikrillah. Sesungguhnya hamba Allah yang terbaik adalah mereka yang memperhatikan matahari, bulan, bintang, dan bayang-bayang li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah maksudnya di sini adalah sholat. Jadi mereka yang memperhatikan matahari, bulan, dan bintang, dan bayang-bayang dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain manusia, ternyata di sana ada makhluk-makhluk lain yang juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44, tusabbihu lahus samawati sab'i wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit-langit yang 7 dan bumi dan siapa yang ada di dalamnya itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu illa kecuali yusabbihu bihamdihi, dia akan memuji Allah, dia akan mensucikan Allah dengan memujinya. Artinya semuanya itu akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak bisa memahami tasbih mereka. Kita nggak bisa memahami bagaimana tasbihnya gunung, bagaimana tasbihnya pohon, bagaimana tasbihnya makanan, dan seterusnya. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwasanya gunung itu akan bergembira kalau ada orang lewat di sekitarnya lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud mengatakan wa innal jabala layat'u jabala bi ismihi fayaqulu ya fulan hal marra bika ahadun dzakarallah, dan sesungguhnya gunung itu akan memanggil gunung yang lain dengan namanya. Ya fulan, wahai fulan, hal marra bika ahadun dzakarallah, apakah telah lewat di sekitarmu seseorang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa idza qala na'am istabsyar, apabila dia menjawab ya, maka gunung tadi yang bertanya dia akan merasa bergembira. Dan dalam hadis yang juga dibawakan oleh Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwasanya sampai makanan yang akan kita makan itu pun juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad kunna nasma, kata Ibnu Mas'ud, dan sungguh kami telah mendengar tasbihut ta'am wa huwa yu'kal, makanan itu bertasbih sementara dia akan dimakan oleh seseorang. Dan dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan,
ada Ali bin Abi Thalib, dan ada sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum jami'an. Di tangan Rasulullah itu ada kerikil, ada batu kerikil, dan batu kerikil ini sedang bertasbih, dan semua yang ada di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mendengarkan tasbihnya kerikil ini. Kemudian batu kerikil ini diberikan kepada Abu Bakar, kemudian oleh Abu Bakar diletakkan di tangannya, dan batu kerikil ini masih bertasbih kepada Allah dan semuanya mendengar. Kemudian diberikan kepada Umar, batu kerikil ini juga bertasbih dan semuanya mendengar. Kemudian diberikan kepada Utsman, batu kerikil ini bertasbih dan semuanya mendengar. Diberikan kepada Ali, dan batu ini masih bertasbih dan semuanya mendengar. Abu Dzar lalu berkata, lalu batu itu diberikan kepada kami, dan batu itu tidak bertasbih lagi ketika diterima oleh salah seorang daripada kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah di pagi dan petang hari. Zikir yang banyak, kata Syekh As-Sa'di mengatakan bahwasanya itu dengan ucapan tahmid, alhamdulillah, dengan ucapan tasbih subhanallah, dengan takbir, atau minimal kata beliau yaitu merutinkan zikir pagi dan zikir sore, merutinkan zikir setelah sholat, dan zikir-zikir dengan asbab-asbab tertentu. Maka siapa yang zikir yang banyak, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan ampunan dan pahala yang besar. Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki yang berzikir kepada Allah yang banyak, orang perempuan yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Zikir juga bisa menjadikan hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan masih banyak manfaat-manfaat zikir yang lain. Dan ada salah satu manfaat bahwasanya zikir itu bisa menjadikan kita memperoleh apa yang kita inginkan. Kultum saya pada malam hari ini akan saya tutup dengan sebuah kisah tentang zikir yang banyak itu bisa menjadikan kita memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi kisah ini ditulis oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Tabaqat Imam Ahmad, tentang kisahnya Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad adalah imam yang masyhur, yang terkenal. Banyak orang mendengar namanya, membaca tulisannya, tapi tidak tahu sosoknya Imam Ahmad itu seperti apa. Maka Imam Ahmad suatu saat sedang melakukan perjalanan. Imam Ahmad disebutkan kalau sudah keluar dari Baghdad itu banyak orang yang tidak mengenal kalau itu Imam Ahmad. Maka suatu saat Imam Ahmad pergi ke sebuah tempat. Karena sudah malam, maka Imam Ahmad kemudian sampai di sebuah masjid, ya, kemudian sholat Isya di situ. Setelah sholat Isya, Imam Ahmad kemudian tidur. Ya. Dia belum tidur, tiba-tiba datang penjaga masjid. Penjaga masjid, mungkin kalau di sini kayak siapa? Sony, ya. Datang penjaga masjid, langsung berkata, "Kum ukhruj." Berdiri dan kamu keluar. Nggak boleh tidur di dalam masjid. Berdiri, keluar kamu. Dia nggak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad keluar. Setelah keluar, maka Imam Ahmad kemudian duduk di teras, ya, duduk di luar, di depan pintu. Dan ketika penjaga masjid ini keluar akan menutup pintu, ternyata masih melihat ada Imam Ahmad di situ. Maka kemudian menyuruh lagi, pergi kamu dari sini, ya, jangan tidur di teras masjid, nggak boleh gitu. Sampai karena penjaga masjid ini adalah orangnya kasar, tidak punya sopan santun, Imam Ahmad itu sampai ditarik, kakinya dipegang, tangannya dipegang, kakinya dipegang, lalu dibawa ke tengah jalan. Seperti Masjid Al-Islam, di depannya jalan raya, dia ditarik kemudian diletakkan di tengah jalan. Imam Ahmad baru sekali ini selama hidupnya merasakan dia dilecehkan sama orang. Selama ini kan orang pada menghargai dan menghormati Imam Ahmad, dia ditarik lalu diletakkan di tengah jalan. Begitu sampai di tengah jalan, ternyata di seberang jalan itu ada tukang roti, persis seperti Al-Islam, seberang jalan ada tukang roti, ya, ada tukang roti. Maka begitu Imam Ahmad diletakkan di tengah jalan,
dipanggil sama tukang roti itu, ya fulan, kesini, di rumah saya ada dipan, kamu tidur saja di tempat saya sampai datang pagi, nanti setelah pagi kamu bisa melanjutkan perjalanan. Maka Imam Ahmad kemudian berdiri lalu menuju rumahnya tukang roti tersebut, kemudian dia bersiap-siap untuk tidur. Nah, ketika dia bersiap-siap untuk tidur itu, dia senantiasa memperhatikan apa yang dilakukan oleh tukang roti. Ternyata tukang roti itu ketika memproses membuat roti, dari mengayak tepung ya, membuat adonan dan seterusnya, itu lisannya tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Terus subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, terus nggak pernah berhenti sama sekali. Sampai Imam Ahmad ini heran, lalu ditanya, wahai Tuan, apa kamu nggak capek? Apa kamu nggak capek senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dia menjawab, enggak, saya nggak capek, karena aku terus membiasakan dan melatih. Dan kita, kalau kita membiasakan sesuatu dan melatih, maka kita nggak akan capek. Contohnya, kita belum pernah bekerja sebagai kuli bangunan yang bekerja di tengah teriknya matahari. Kalau kita ikut pertama kali, pasti kita akan merasa capek. Tapi kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita akan sudah terbiasa. Karena apa? Karena sudah dilatih. Maka Tuhan ini juga karena terus melatih zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak capek lagi. Kemudian Imam Ahmad bertanya, sejak kapan engkau membiasakan zikir? Kata orang tersebut, mundu sinin, sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian Imam Ahmad bertanya, barokah apa yang kamu dapat dengan kamu senantiasa memperbanyak zikir? Maka dia menjawab, yang aku peroleh adalah tidak ada doa yang aku panjatkan, tidak ada permintaan yang aku serukan kepada Allah kecuali Allah mengabulkannya. Kecuali Allah mengabulkannya. Saya minta ini dikasih, saya minta ini dikasih, saya minta ini dikasih. Kecuali satu. Terus Imam Ahmad bertanya, apa satu itu? Yang belum saya peroleh, yang belum dikabulkan oleh Allah adalah saya berdoa, ya Allah, berilah saya bisa melihat Imam Ahmad. Berilah saya bisa melihat Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad kemudian berseru Allahu Akbar. Ternyata inilah, gara-gara zikirmu inilah yang menarik saya, yang menarik perjalanan saya sehingga saya mampir di dalam masjid, diusir ya, sampai akhirnya berada di toko Tuan itu karena Tuan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada bulan Ramadan ini yang tinggal menyisakan 14 hari lagi, hendaknya marilah kita manfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Karena zikir ini tidak perlu modal, tidak perlu uang, semuanya orang bisa melakukan. Hanya amalan lisan saja kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa kita lakukan dalam banyak kondisi, dengan duduk, berdiri, berjalan ya, mengendari kendaraan, dalam banyak posisi kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah senantiasa kita membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.